Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Afifah, NIM T2019-1094. Di sini saya akan mempresentasikan tentang isi buku Bimbingan dan Konseling karya Dr. Mulyadi SAG MPD. Nah, di buku ini menjelaskan tentang bagaimana bimbingan dan konseling itu. Bab pertama menjelaskan tentang pendahuluan. Pendahuluan yang bagaimana? Nah, pendahuluan di sini adalah gambaran umum tentang bimbingan dan konseling. Apa sih bimbingan dan konseling itu? Kemudian, seberapa penting bimbingan dan konseling bagi madrasah atau sekolah? Bimbingan dan konseling menurut SK Mendikbud nomor 025-D/1995 adalah bentuk pelayanan kepada peserta didik, baik secara perseorangan maupun kelompok, agar peserta didik dapat mandiri dan dapat berkembang secara optimal. Nah, bimbingan ini bisa melalui bimbingan pribadi, kemudian bimbingan sosial, belajar, dan karir dengan berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Jadi, bidang bimbingan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan, pendampingan kepada peserta didik agar dia bisa berkembang secara optimal melalui jenis-jenis layanan yang telah disediakan. Seberapa pentingkah bidang bimbingan dan konseling ini di madrasah atau di sekolah? Nah, setiap peserta didik itu pasti memiliki masalahnya masing-masing. Nah, setiap manusia dalam penyelesaian masalahnya itu bermacam-macam. Ada yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, namun ada pula peserta didik yang membutuhkan orang lain dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, masalah yang dihadapi itu membutuhkan suatu solusi atau penyelesaian, karena bisa jadi masalah tersebut bisa menjadi penghambat dalam mencapai kesuksesan peserta didik. Oleh karena itu, perlunya bimbingan konseling ini agar dapat mengarahkan peserta didik dalam menyelesaikan masalahnya dengan sebaik mungkin. Namun, tidak hanya itu, bimbingan dan konseling tidak hanya mengacu kepada suatu permasalahan, tetapi lebih kepada seluruh peserta didik, yaitu dengan mengoptimalkan atau memaksimalkan perkembangan peserta didik dalam menimba ilmu. Kemudian, tujuan dari bimbingan dan konseling ini adalah agar peserta didik itu bisa mengenali dirinya, mengenali kelebihan dan kekurangan dalam dirinya, bisa memahami dirinya sendiri, dan bisa menerima dirinya sendiri dengan apa adanya. Kemudian mengembangkan diri, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik secara sosialnya, kemudian interaksi dengan orang lain, dan juga karirnya, langkah-langkah atau step by step yang akan dia lalui ke depannya, arahan beserta saran agar dia lebih mudah jalan mana yang akan mereka pilih untuk menjadi masa depannya. Itulah gambaran umum dari bimbingan dan konseling menurut buku Bimbingan dan Konseling di Sekolah atau di Madrasah karya Dr. Mulyadi SAG MPD. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.